Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ferdian Maulidin bersama teman-teman saya Jarifki Priyatna dan Naji Nugraha Suwarno. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tugas pengolahan citra digital pertemuan ketiga dengan tema OpenCP Basic Operation atau operasi dasar pengolahan citra digital menggunakan library OpenCP di Python. Nah, alasan pakai VS Code tuh gimana? Kenapa sih kok pakai VS Code gitu kan? Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke kodenya, kita bakal jelasin dulu nih kenapa kita milih Visual Studio Code atau VS Code bukan idle Python. Nah, jadi di praktikum OpenCP ini kita bakal pakai dua graphical user interface atau GUI yang berbeda. Yang satu dari OpenCV yang fungsinya itu CV I'm show. Nah, yang ini. Dan yang satu lagi itu dari Matplotlib pakai fungsi PLT show. Nah, ntar itu bakal dijelaskan oleh teman saya yaitu Jarifki Priyatna. Nah, dua-duanya itu sama-sama menampilkan gambar tapi pakai event loop GUI yang beda. Nah, kalau di Edel itu GUI-nya berbasis Tinker, sedangkan OpenCP pakai GUI natif dari sistem operasi atau Windows GUI. Nah, karena dua sistem event loop ini nggak bisa jalan bareng di Edel, sering banget kayak Windows-nya itu bentrok, atau gambarnya itu nggak muncul, atau malah kayak nongolnya itu malah di belakang layar gitu. Nah, makanya kita pakai Visual Studio Code. Karena di Visual Studio Code ini, eksekusi Python-nya itu langsung lewat terminal gitu. Jadi dua GUI ini bisa jalan bersamaan tanpa adanya konflik. Nah, selain itu VS Code juga lebih fleksibel buat multitasking. Nah, kita bisa pakai terminal, debugger, atau bahkan ngejalanin dua jendela gambar kayak grayscale dan berwarna secara bersamaan pakai threading. Nah, jadi lebih stabil, profesional, terus enak juga dipakai buat demo tugas kayak gini. Nah, udah itu kita langsung aja masuk ke bagian kodenya. Kode bagian satu itu ada bagian saya tersendiri yaitu import library yang berawalan dari sini sampai sini. Jadi saya bakal menjelaskan per baris kodenya ini fungsinya untuk apa. Nah, import cp2acv ini, nah ini tuh untuk memanggil library OpenCP. Fungsinya buat proses citra seperti kayak membaca, menampilkan, ngubah warna, atau nyimpan gambar gitu. Nah, udah itu yang kedua ada import matplotlib .pyplot as plt. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini tuh fungsinya buat library buat plotting atau visualisasi. Nah, biasanya matplotlib ini dipakai buat grafik, tapi di sini kita pakai buat nampilin gambar hasil konversi warna dalam format RGB atau red, green, blue. Nah, setelah itu ada import threading. Nah, import threading ini fungsinya untuk menjalankan dua proses GUI sekaligus tanpa saling ganggu. Nah, jadi nanti jendelanya itu si OpenCP dan Matplotlib itu bisa tampil bareng di layar gitu. Nah, udah itu import OS. Nah, import OS ini digunakan buat manajemen file dan folder, terutama nanti waktu kita mau nyimpan hasil gambar ke directory tertentu. Nah, itu ada di pembahasan teman saya. Ntar bakal dibahas oleh Naji Nugraha. Nah, kemudian kita masuk ke bagian nampilin gambar grayscale. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa baris juga. Langsung aja saya bakal menjelaskan per barisnya. Ini tuh fungsinya untuk apa saja. Nah, jadi yang pertama itu div tampil OpenCV. Nah, di bagian sini tuh ini buat dependencies. Nah, kemudian ada CV name window sampai ke window normal. Nah, di bagian sini tuh buat window baru itu dengan nama gambar skala abu-abu gitu. Jadi ntar tuh di bagian pojok gambarnya itu ada nama, yaitu namanya gambar skala abu-abu. Nah, itu parameternya itu kita pakai CV window normal. Artinya ukuran window itu bisa kita ubah secara manual. Kemudian ada CV move window, gambar skala. Nah, yang bagian sini CV move window. Nah, di bagian sini itu untuk mengatur posisi jendela supaya muncul di koordinat 100/100 gitu dari pojok kiri atas layar biar gak hilang di luar layar. Nah, udah itu ada CV resize window. Nah, di bagian CV resize window ini ini tuh gambar skala abu-abu 600/400. Jadi ntar tuh bakal menyesuaikan ukuran jendela biar pas di layar gitu. Nah, udah itu ada
CVM show gambar skala abu-abu gray. Nah, di bagian sini tuh ini tuh untuk menampilkan gambar grayscale yang nanti kita baca dari file gambar kita. Nah, kemudian ada CV white key 0. Nah, CV white key 0 ini yaitu fungsinya perintah ini bikin program pause atau nunggu tombol ditekan gitu. Tanpa kita pakai ini, ntar tuh bakal window itu bakalan nutup secara otomatis gitu. Nah, udah itu CV destroy all windows. Nah, ini tuh gunanya untuk menutup semua jendela OpenCV setelah setelah tombolnya itu ditekan gitu, maaf. Jadi intinya fungsi ini tuh untuk ngatur gimana cara gambar grayscale itu ditampilkan gitu. Bakal ditampilkan dari mulai ukuran, posisi sampai mekanisme nutup window-nya itu diatur dari sini. Nah, kemudian ada bagian membaca gambar gitu. Ini masih bagian saya. Nah, di bagian sini EMG CV Read Raja A4 JPEG CV Read Color ini tuh fungsinya buat fungsi Read buat membaca file gambar dari disk gitu, dari penyimpanan kita. Nah, argumen kedua ini CV Read Color. Nah, ini tuh buat bikin si gambarnya itu dibaca dalam mode berwarna atau BGR gitu, bukan RGB. Nah, kemudian di bagian sini si VM Red yang grayscale. Nah, ini tuh sama aja, cuman fungsinya itu versi grayscale-nya gitu. Jadi tiap pixelnya itu cuman ada satu nilai intensitas dari mulai 0 atau paling hitam sampai ke 255 yang paling putih. Nah, jadi di sini gambarnya itu EMG. Nah, punya 3 channel warna, yaitu BGR atau BGR itu bahasa Indonesia ya, biru, merah, biru, hijau, merah. Iya itu. Jadi dibalikin aja. Berarti blue, green, red. Nah, kemudian ada yang grayscale itu dia punya 1 channel warna doang. Nah, udah itu verifikasi data citra masih di bagian saya. Nah, ini tuh saya bakal menjelaskan juga fungsinya itu untuk apa saja. Nah, di bagian sini kalau kita print EMG, nah itu tuh hasilnya array 3 dimensi kayak pixel-pixel nilai-nilai intensitas warnanya 128, 103, 137. Nah, itu tuh yang artinya setiap pixel itu punya 3 nilai warna atau 3 layer lah istilahnya. Nah, udah itu sementara gray. Nah, gray itu cuman punya array 2 dimensi gitu, kayak 116 atau 116 lagi kan kadang sama aja tuh. Karena cuman ada 1 nilai intensitas warna gitu kan. Terus cuman sampai 0 sampai 255 dan itu pun cuman 1 layer gitu. Nah, jadi dalam istilah pengolahan citra ini kita sebut ini tuh sebagai digitalisasi citra. Nah, di mana gambar itu direpresentasikan dalam bentuk matriks gitu, yang berisi nilai-nilai numerik untuk setiap pixelnya. Nah, kemudian ada di bagian ini konversi warna dan trading. Nah, ini fungsinya untuk apa? Baris ini fungsinya untuk fungsinya itu untuk mengubah representasi warna CV color BGR2 RGB. Artinya kita bakal tukar posisi channel biru dan merah. Kalau misalnya nggak dikonversi warna di matplotlib itu bakal kebalik. Misalnya kayak langit yang harusnya warna biru malah jadi kayak kemerahan gitu. Nah, udah itu di bagian sini menjalankan OpenCV di thread terpisah. Nah, ini adalah bagian penjelasan saya terakhir karena ke bawahnya itu bakal dijelaskan oleh kedua teman saya. Nah, di bagian sini tuh fungsinya untuk apa? T1 trading titik trade target tampil OpenCV. Nah, ini tuh fungsinya buat bikin trade baru gitu, yang tugasnya itu menjalankan fungsi tampil OpenCV. Nah, udah itu T1 star ini dia buat mengeksekusi fungsi agar thread itu terpisah gitu. Nah, tujuannya itu supaya window OpenCV nggak menghambat proses utamanya. Jadi nanti Windows OpenCV itu dan Matplotlib itu bisa muncul bersamaan gitu. Kalau nggak pakai trading thread ini, CV white key 0-nya itu bakal nge-freeze gitu eksekusinya tuh.
sampai Windowsnya itu ditutup dulu. Nah, baru berpindah Windows dia, baru berpindah jendela dia. Nah, udah itu di sini kita bakal coba jalanin. Kita bakal coba buka terminal baru. Kita ketikin aja Python tugas kelompok. Ini nama filenya tugas kelompok pt3.py. Nah, di sini udah ada nih. Kenapa kok satu doang? Kan harusnya dua atau sama matplotlib. Nah, kebetulan bagian matplotlib ini bakal dijelaskan sama Rifki. Ntar pas implementasi Rifki untuk gambarnya itu ntar bakal muncul dua ketika komennya dihapus. Karena ini masih bagian teman saya, jadi belum saya jelaskan. Nah, di bagian sini juga udah ada hasil gambar grayscale-nya. Gambar skala abu-abu yang asalnya warnanya itu seperti ini. Sebentar, kita cari dulu warna aslinya. Nah, untuk menjadi perbandingan, nah ini warna aslinya, warna gambar aslinya. Kemudian ini setelah hasil grayscale gitu. Nah, kemudian ini ada matrix dari gambar berwarna atau RGB atau BGR, itu sebutannya gimana sesuai keyakinan masing-masing aja. Nah, ini tuh ada nilai-nilai metriknya. Nah, kemudian ada di bagian bawahnya itu juga ada data gambar grayscale atau yang udah kita buat tadi, gambar skala abu-abu. Nah, udah itu mungkin itu aja sih yang bisa saya bahas gitu. Dua bagian awal tadi, mulai dari import library, terus setup Windows, terus membaca gambar berwarna dan grayscale, udah itu konversi warna BGR ke RGB. Nah, itu sebenarnya kebalikan aja. Nah, dan gimana kita pakai threading biar dua Windows itu bisa tampil bersamaan. Nah, selanjutnya itu bakal dilanjutkan oleh Rifki, yaitu menjelaskan setup figur matplotlib. Nah, di bagian sini ntar lebih rinci lagi. Udah itu di bagian terakhir closing, ntar ada Naji Nugraha Suwarno yang bakal menjelaskan. Yaitu menampilkan berwarna pakai matplotlib dan konsep floating figure di Python. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mas Ferdian Maulidin. Sekarang saya Zulkifli Rifki Priyatna akan melanjutkan ke bagian ketiga dari program ini, yaitu menampilkan gambar berwarna menggunakan Matplotlib. Jadi di bagian ini kita bakal bahas gimana gambar hasil pembacaan tadi bisa kita tampilkan di figur Matplotlib, yang dimana bedanya dengan CP IMShow, dan kenapa kita perlu konversi warna dari BGR ke RGB. Jadi kita langsung masuk aja ke VS Code-nya ya, dari ke kodenya. Ada pada baris pertama di sini PLT figure. Nah, jadi pada baris pertama ini dengan kode plt.figure, yang dimana di library Matplotlib ini semua tampilan visual seperti grafik, histogram, atau gambar itu ditampilkan di dalam objek yang namanya figure. Bisa dibilang figure itu seperti kanvas utama tempat kita menggambar data. Nah, di sini kita kasih nama jendela atau Windows-nya, yaitu gambar warna. Dan juga Matplotlib, supaya waktu nanti kita tampilkan Windows-nya atau jendelanya bisa dibedakan dari jendela OpenCV. Jadi secara teknis PLT figure ini juga mempersiapkan backend rendering, yaitu sistem yang menangani bagaimana gambar divisualisasikan di layar. Nah, untuk baris kedua di mana kodenya plt.imshow. Jadi di baris kedua ini fungsi imshow ini artinya untuk menjaga artinya image show, atau gunanya untuk menampilkan array numerik gambar di dalam figure. Jadi di Matplotlib ini setiap gambar dianggap sebagai matrik 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi berarti grayscale, kalau 3D atau 3 dimensi berarti berwarna atau RGB. Di sini kita menampilkan
image RGB hasil konversi dari BGR ke RGB. Nah, kalau kita pakai image langsung yang dimana masih memakai BGR, maka hasilnya bakal aneh, dan juga warna langit biru bisa jadi merah muda karena urutan channelnya terbalik. Jadi penting banget mengkonversi warnanya. Matplotlib membaca array dalam urutan red, green, dan blue. Adapun pada baris ketiga dengan kode PLT title. Eh, jadi di dalam kode tersebut kita menambahkan judul di bagian atas gambar PLT title. Nah, ini jadi kode ini berguna untuk memberi konteks atau keterangan pada plot kita. Jadi di dunia data visualization, judul itu bagian penting karena membantu pembaca langsung paham apa yang sedang dilihat. Jadi di sini kita kasih teks dengan yang dimana teksnya itu gambar ditampilkan menggunakan Matplotlib supaya jelas dan rapi saat tampil di video presentasi. Nah, pada baris keempat plt.axis biasanya Matplotlib selalu menampilkan aksis atau sumbu koordinat di sekitar gambar. Tapi untuk gambar itu nggak perlu karena sumbu X dan Y nggak relevan atau tidak relevan buat visualisasi citra. Makanya kita pakai plt.axis agar tampilan lebih bersih, mirip tampilan viewer foto biasa. Jadi jika mau, sebenarnya kita bisa juga mengubah menjadi equal atau image buat nyesuaiin aspek rasio gambar, tapi off sudah cukup untuk tampilan normal. Nah, pada baris 5 atau baris terakhir kita memanggil PLT show. Jadi ya fungsi pada baris 5 ini bertugas untuk merender semua perintah plotting yang sebelumnya sudah ditulis lalu menampilkannya ke layar. Bisa dibilang PLT show itu seperti tombol run untuk semua visualisasi Matplotlib. Secara default, VLT show bersifat blocking, jadi artinya program bakal menunggu sampai jendela atau Windows Matplotlib ditutup baru lanjut ke baris kode berikutnya. Tapi karena tadi kita udah pakai threading di bagian OpenCP, dua jendela OpenCP dan Matplotlib bisa muncul bersamaan tanpa gangguan. Jadi konsepnya di sini thread OpenCP mengerjakan tampilan dari grayscale. Jadi thread utama itu ngerjain plotting yang berwarna di Matplotlib. Jadi kalau kita ngomongin teknisnya dikit, proses yang terjadi di Matplotlib itu disebut plotting pipeline. Jadi mulai dari data array, kemudian dipetakan ke pixel, lalu dirender ke backend GUI yang akhirnya kita sebagai gambar visual di layar. Makanya walaupun OpenCP dan Matplotlib sama-sama bisa menampilkan gambar, cara kerjanya berbeda. Jadi OpenCP itu memakai window native dari sistem operasi, sedangkan Matplotlib itu memakai rendering engine dari Python itu sendiri. Jadi itulah mengapa alasan kenapa kombinasi keduanya sering dipakai secara bersamaan dengan OpenCP untuk memprosesan Matplotlib untuk visualisasi. Nah, kita langsung saja kita demokan untuk kodenya. Pertama kita buka terminal baru. Nah, kita ketik Python lalu nama file kita. Nah, setelah kita jalankan ini ada window yang pertama dan juga yang kedua. Nah, yang pertama itu gambarnya berskala abu-abu dari OpenCP, dan yang kedua ini gambar berwarna. Ini ditampilkan oleh Matplotlib. Yang jadi kalau dilihat itu warna langit dan air laut udah sesuai. Artinya konversi BGR ke RGB itu berhasil.
Dan karena kita sudah mengaktifkan threading, dua-duanya bisa tampil bersamaan tanpa saling tumpang tindih. Mungkin itu saja. Jadi itu penjelasan tentang gimana gambar bisa ditampilkan dengan Matplotlib, mulai dari konsep plotting, figure axis sampai rendering ke layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Naji yang akan melanjutkan ke bagian keempat, yaitu menyimpan gambar hasil olahan ke folder lokal sekaligus membuat kesimpulan dari keseluruhan program ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Rifki. Sekarang saya Najih Nugraha Suwarno bakal lanjut ke bagian terakhir dari program ini. Nah, di bagian ini kita bakal bahas gimana caranya menyimpan hasil gambar yang sudah kita tampilkan tadi ke dalam folder lokal, dan di akhir nanti saya juga akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan program ini. Oke, kita langsung aja ke bagian pertama. Nah, di bagian pertama itu ada OS Chadir. Nah, ini tuh fungsinya itu digunakan menjadikan working directory atau directory kerja aktif. Jadi maksudnya tuh kayak si Python nanti akan menjalankan semua operasi dari file folder yang kita tentukan di sini. Nah, huruf R di depan ini itu huruf R di depan string ini tuh artinya raw string, biar karakter si slash ini di patch window tuh gak dianggap sebagai escape sequence. Nah, dengan kayak begini nanti kita menyimpan file gambar, hasilnya langsung tersimpan ke folder hasil, bukan di folder proyek utama. Nah, terus ada baris kedua, ada CP Imret. Nah, CP Imret Grayscale Raja 4 JPG Gray ini fungsinya tuh untuk menulis atau menyimpan citra digital ke dalam file gambar. Nah, di sini parameter pertamanya tuh Grayscale Raja 4. Ini tuh nama file outputnya. Nah, sedangkan yang kedua ini yang gray itu kayak variabel gambar yang mau disimpan dalam bentuk array pixel satu dimensi ke dua dimensi. Nah, saat fungsi ini dipanggil, OpenCV akan melakukan proses encoding citra, yaitu kayak mengubah nilai-nilai numerik pada array pixel menjadi format file gambar seperti JPG, PNG, dan lain-lain. Nah, jadi intinya tuh setiap elemen matriks gray tadi yang berisi nilai intensitas 0 sampai 255 dikonversikan lagi ke bentuk gambar yang bisa dibuka ke aplikasi kayak seperti Windows Photos atau Paint. Nah, terus ada lagi selanjutnya tuh ada baris ketiga. Nah, sebenarnya baris ketiga itu sama kayak baris kedua, cuman di baris ketiga ini kita pakainya IMG RGB. Nah, apa sih itu RGB? IMG RGB itu yaitu gambar yang sudah kita ubah dari format WGR ke RGB sebelumnya itu. Nah, walaupun sebenarnya walaupun ini tuh bisa langsung gitu, si CP Imra itu kayak bisa langsung bisa langsung nyimpan array BGR, tapi kita pilih ke versi RGB tuh supaya hasil filenya tuh sesuai dengan warna yang ditampilkan di jendela Matplotlib. Dengan cara ini kita dapat dua hasil, ada yang dari Grayscale Raja 4 JPG Gray, ada RGB Raja 4 JPG IMG RGB. Terus ada terakhir ini yang baris terakhir ada print gambar berhasil disimpan di folder. Nah, ini tuh kayak cuman buat ngasih tahu ke pengguna proses penyimpanan tuh kayak udah berhasil gitu. Hal ini tuh kecil emang, tapi penting banget gitu buat user feedback biar kita tuh tahu program ini tuh kayak berjalan tanpa error. Nah, sekarang kita jalanin si ininya
Pythonnya. Nah pertama kita buka terminal. Nah karena kita pakai VS Code kan, jadi kita buka terminal, terus kita new terminal. Nah di sini bakal muncul, sabar. Nah itu bakal muncul tugas PT3 praktikum. Nah di sini kita langsung ketik Python dengan nama file ini. Nah karena file kelompok saya namanya tugas kelompok 3 pt3.py. Nah ini tunggu bentar. Nah hasilnya itu langsung seperti ini, ada 2 gambar. Nah yang ini CPU rate yang grayscale Raja 4. Nah yang ini yang RGB. Nah setelah kita lakukan ini tuh langsung kesimpan di file hasil. Tuh kita close dulu, Nah kita cari file hasil kita. Nah karena saya naruhnya di drive C, kita cari ini tugas PT3 di drive C, terus kita praktikum. Nah ada folder hasil. Nah kita lihat, nah sudah ada kan, kalau kita cek tuh udah ada gitu, udah kesimpan. Nah hal ini tuh kayak di pengelola citra digital tuh progres penyimpanan kayak itu disebut kayak sebagai tab output citra. Kayak yaitu tuh kayak ketika hasil pemrosesan digital dikembalikan ke bentuk file visual, jadinya pipeline lengkapnya tuh dari awal sampai akhir. Kayak misalnya kayak awalnya tuh baca gambar, proses citra, tampilkan hasil, terus simpan. Nah itu jadi kesimpulan dari tugas ini tuh kita belajar banyak banget dari pengelola citra digital pakai OpenCV dan Matplotlib. Dari sisi teori kita sudah ngerti gimana citra digital direpresentasikan dalam bentuk array pixel. Nah, di mana di setiap pixel itu mempunyai nilai numerik yang menunjukkan warna atau intensitas cahaya. Dari sisi praktik kita tuh sudah bisa membaca gambar berwarna dan grayscale pakai CPU IMRED, terus menampilkan citra dengan 2 metode berbeda, terus melakukan konversi warna dari BGR ke RGB supaya warnanya tampil sesuai dengan standar visual, menjalankan kedua Windows GUI secara bersamaan dengan trending, dan terakhir tuh menyimpan hasil gambar ke folder tertentu dengan CPU IMRED. Nah, semua bagian ini tuh kayak saling berhubungan, mulai dari tahap input, processing, visual, sampai ke output. Nah, jadi ini bisa dibilang program udah mencakup ke seluruh alur dasar dari sebuah sistem pengelola citra digital sederhana. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan dari kami bisa membantu teman-teman membuat lebih paham gimana sih cara kerja OpenCV di Python gitu. Nah, saya Najib Nugraha, Ferdian Maulidin dan Jarif Kipriatna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.